Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumi zahiran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus Masjid Izzul Islam Ketanggungan dan seluruh jamaah pengajian rutin muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua selalu disiram rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, manfaat bagi kehidupan kita di alam dunia dan manfaat bagi kehidupan kita di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur para hadirin, Allah berkenan memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita memasuki tahun baru Islam 1436 Hijriah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat fisik dan sehat mental, sehat iman kita, sehat akidah kita, dan mudah-mudahan sehat ekonomi kita, barokah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ada perbedaan antara tahun baru nasional dengan tahun baru Islam. Kalau tahun baru nasional itu sekedar pergantian tahun, diawali dengan bulan Januari. Tapi kalau tahun baru Islam bukan sekedar pergantian tahun, tapi punya nilai tersendiri. Karena tahun baru Islam diawali dengan bulan Muharram. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa buka Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah menceritakan ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menentukan satu tahun ada 12 bulan. Setiap bulan semuanya bagus, semuanya baik apabila digunakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Namun para hadirin, Allah sendiri menyatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam satu tahun ada 4 bulan yang istimewa. Di antara 4 bulan yang istimewa adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Iya. Jadi tahun baru Islam diawali dengan bulan yang istimewa, bulan Muharram. Yang menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan mulia, bulan istimewa, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Didukung juga berbagai sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan bulan Muharram. Jadi tahun baru Islam diawali dengan bulan yang punya keistimewaan tersendiri, bulan Muharram. Tanggal 1-nya bulan Muharram, tanggal 1
itu di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1. Surat Al-Fajr ayat 1. Allah berfirman wal fajri. Iya, wal fajri. Artinya demi fajar. Semua orang yang beriman terutama kalau bersumpah terpaksa ya, sumpah itu terpaksa. Kalau bersumpah harus menggunakan nama Allah. Ada orang bersumpah tidak menggunakan nama Allah, sumpahnya tidak sah. Allah yang namanya digunakan untuk sumpah, Allahnya yang bersumpah. Allah bersumpah demi fajar. Iya. Para pakar-pakar tafsir memberikan keterangan bahwa fajar yang digunakan sumpah oleh Allah adalah fajar hari pertama bulan Muharram. Ini istimewanya tahun baru Islam. Iya. Jadi bulannya mulia, punya keistimewaan tersendiri. Apa? Hari-hari pertamanya digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Islam. Ini malam hari ini kan malam Selasa. Kemarin tahun baru Islam masuk pada hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, malam ini malam Selasa. Baru 3 hari masuk malam yang keempat malam hari ini. 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu kita masih hidup di tahun 1435 Hijriah. Hari ini kita sudah hidup pada tahun 1436. Kemarin 35, hari ini 36. Berarti tahunnya tambah. Dari 35 menjadi 36. Kalau tahunnya tambah, berarti umur kita kurang. Iya, ini yang perlu kita lakukan dalam menyambut datangnya tahun baru. Pertama, lihat diktatif. Pertama adalah muhasabah. Pertama apa? Apa muhasabah itu? Memperhitungkan atau mengoreksi perbuatan kita. Memperhitungkan atau mengoreksi perbuatan kita selama 1 tahun. Dengan apa? Tambahnya tahun, datangnya tahun baru Islam, berarti umur kita kurang. Iya. Umur kita berarti kurang ya Bu ya. Maksudnya betul yang ngomong tambah, betul, tambah angkanya. Tambah apa? Angkanya. Yang kemarin usianya 25, sekarang tambah angkanya menjadi 20. Yang kemarin 60 menjadi 61. Itu angkanya yang tambah. Tapi hakikatnya dengan datangnya tahun baru berarti jatah hidup kita berkurang. Sebetulnya hidup kita tinggal 20 tahun. Sekarang datang tahun baru tinggal 19. Tahun depan tinggal 18. Tahun depannya lagi tinggal 17. Akhirnya habis. Akhirnya apa? Ini yang harus menjadi pemikiran kita dalam menghadapi tahun baru. Sekali lagi, muhasabah. Umur kita pasti akan habis. Pasti. Kapan waktunya yang telah ditentukan oleh Allah, pasti umur kita akan habis. Mudah-mudahan habisnya umur kita tutup dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan, amin. Saya yakin insya Allah kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Karena kita ini orang-orang yang selalu
duduk di rumah Allah untuk mempelajari syariat Allah, mempelajari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyaksikan kehadiran kita di rumah Allah. Mudah-mudahan menjadikan husnul khotimah. Kalau berbicara tadi bahwa dengan datangnya tahun baru berarti jatah umur kita berkurang, kita harus tahu apa itu umur. Lihat di situ disebutkan bahwa umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Mungkin bukan kali ini saya sampaikan umruka ra'su malika di pengajian rutin ini. Sengaja bapak-bapak, ibu-ibu, saya ulang-ulang ini. Umruka ra'su malika. Masalahnya apa? Biar kita selalu tahu bahwa umur kita adalah modal dari Allah Subhanahu. Mungkin kita bertanya, itu kata-kata umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu, itu ayat, itu hadis? Bukan. Tapi diambil dari ayat Allah, tepatnya dari surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusri, ila akhir surat, sampai akhir surat. Dari surat ini banyak dibicarakan oleh pakar-pakar tafsir, di antaranya seorang ulama besar, pakar tafsir, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Setelah diteliti surat Al-Asr, memunculkan satu kata-kata mutiara, umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, orang kalau punya modal bisa untung, bisa rugi. Bisa untung, bisa rugi. Mestinya kalau kita disuruh memilih, milih yang untung apa yang rugi? Kalau ngomong untung, untung saja apa yang banyak? Mestinya kepengen yang banyak atau sedikit, untung atau rugi, tergantung bagaimana kita menggunakan umur kita, tergantung bagaimana kita menggunakan modal kita yang bernama umur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, perlu juga saya mengingatkan, ya, gunakan umur kita semaksimal mungkin untuk melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, baik kewajiban atau sunnah, baik kewajiban atau sunnah. Sebab sering saya sampaikan juga, ini diambil dari berbagai ayat Allah, berbagai sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul satu kaidah yang menyatakan al-faraidu ra'su mali wa nawafilu ribuha. Perbuatan-perbuatan wajib itu bagaikan modal. Apa saja perbuatan wajib? Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, seluruhnya yang wajib itu bagaikan apa? Modal. Tadi kita sudah sepakat, kita kepingin mendapatkan untung, ya. Keuntungannya apa? Wan nawafilu ribuha. Perbuatan-perbuatan sunnah adalah merupakan keuntungan. Kita banyak melakukan sunnah, akan banyak untungnya, ya. Sedikit melakukan sunnah berarti sedikit untungnya. Tidak melakukan sunnah berarti tidak beruntung, ya. Hanya mengembalikan modal seakan-akan. Makanya para hadirin, usahakan kita perbanyak melakukan sunnah, baik sunnah-sunnah sholat. Ini juga satu keuntungan loh bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain dulu hanya kewajiban, tidak ada sunnah. Tapi umat Nabi Muhammad
dari satu bentuk wajib ada juga bentuk sunnah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Ada haji wajib, ada haji sunnah. Ini keuntungan buat umat Nabi Muhammad, supaya umat Nabi Muhammad menjadi umat unggulan. Umat unggulan. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Usahakan lakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ketinggalan bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum kita melakukan sholat wajib, lakukan sholat sunnah. Namanya sunnah qobliyah. Setelah kita melakukan sholat wajib, kita lakukan sholat sunnah. Namanya ba'diyah. Maaf, saya yakin semuanya pengen masuk surga ya. Saya ingin bertanya, membangun rumah di Ketanggungan sama membangun rumah di surga, repot mana? Membangun rumah di dunia dengan membangun rumah di surga, repot mana? Repot di surga. Mudah-mudahan karena kita rajin ngaji, ngerti ya Bu ya? Iya. Membangun rumah di dunia dengan membangun rumah di surga itu repot. Bangun rumah di dunia, bangun rumah di surga mudah. Coba dengarkan ini, ngomong masalah sunnah ya Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kitab hadis sahih, namanya kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang sahih bahwa orang Islam yang tidak ketinggalan melakukan sholat-sholat wajib dalam satu hari satu malam melakukan sholat sunnah tidak kurang dari 12 rakaat. Rasulullah dengan hadis sahih mengatakan, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Ini minimal loh. Ini minimal setelah mendengar adzan subuh kita sholat sunnah qobliyah. Berapa rakaat? 2. Itu 2 ya Pak ya. Sebelum sholat zuhur 2 rakaat 4. Setelah sholat zuhur 2 rakaat 6. Sebelum sholat asar 2 rakaat berapa? 8. Setelah sholat maghrib 2 rakaat 10. Setelah sholat isya 2 rakaat berapa? 12. Jaminan asuransi dari Allah, dibangunkan rumah di surga. Pengen bangun? Silahkan lakukan. Yang tidak melakukan tidak ada rumahnya di surga. Iya. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, itu minimal ya. Kalau ada orang sholat sunnahnya lebih banyak lagi, itu nanti bangunannya lebih hebat lagi. Ibu, Bu, mau bangun rumahnya rumah saja apa rumah yang 3 lantai? Pengen 3 lantai, perbanyak sholat sunnahnya, apalagi dibarengi dengan sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Ya Allah, luar biasa. Ini ngomong sunnah para hadirin. Sunnah itu banyak. Di antaranya, maaf sengaja saya sampaikan, mumpung tahun baru, supaya supaya hidup ditata, hidup diatur. Yang namanya sunnah itu bukan sekedar sholat saja, termasuk ketika kita mau minum, tangan, bacanya namanya melakukan sunnah Rasul. Katanya umat Rasulullah minumnya pakai tangan kiri, udah baca bismillah. Ini sunnahnya siapa ini? Hati-hati Pak, sebab Rasulullah pernah menegur, ada orang makan di depan Rasulullah, makannya pakai tangan kiri.
Kalau sudah tangan kiri udah baca bismillah ya Pak ya. Pakai tangan kiri. Ketika makan pakai tangan kiri, spontan Rasulullah mengatakan, "Kul biyaminik fa inna syaitona yakulu bisimalihi." Lakukan, makanlah dengan tangan kanan, karena setan makannya dengan tangan kiri. Saya sendiri karena biasa pakai tangan kanan ya Pak, kalau lihat orang minum pakai tangan kiri, kok bisa ya? Kok udah repot pakai tangan kiri? Kalau kita mungkin repot pakai tangan, karena biasa pakai tangan. Ini punya efek loh Pak, Bu. Orang makan atau minum pakai tangan kanan, bacanya bismillah, ini ada efeknya. Efeknya apa kata Rasulullah? Man akala to'aman, barang siapa makan makanan atau minum dengan tangan kanan baca bismillah, setan tidak ikut minum, setan tidak ikut makan. Allah, ini efek namanya. Belum pahalanya, pahalanya besar ya. Orang makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, baca bismillah, setannya tidak ikut makan. Maaf, ini secara rasional aja. Kalau setannya tidak minum, setannya tidak makan, kelaparan apa enggak setannya? Loyo apa enggak? Untungnya enggak ada setan mati ya Bu. Iya, tapi setidak-tidaknya setannya pingsan. Setannya apa? Makanya ingat para hadirin, orang kalau makan minum pakai tangan kanan, baca bismillah, insya Allah badannya sehat, insya Allah ibadahnya semangat, karena tidak dibantu oleh setan. Ini berbicara masalah sunnah. Kita bersyukur, alhamdulillah kita pengikut ahli sunnah wal luar biasa para hadirin. Pokoknya semua perbuatan yang sunnah, iya, lakukan. Kita mengikuti langkah demi langkah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya ingatkan sekali lagi para hadirin, untuk kita menyambut datangnya tahun baru, mari kita terus muhasabah. Kalau kita memperhitungkan tahun kemarin, ternyata kalau dihitung pahala dengan dosa, banyak dosanya, maka sekarang kita banyak istighfar. Banyak apa? Kalau dihitung-hitung kira-kira banyak pahalanya apa banyak dosanya Bu? Banyak dosanya. Mari kita banyak istighfar ya. Kalau kita istighfar, Allah akan memberi ampun. Sampai-sampai Allah pernah mengatakan, "Hai hambaku, rajin-rajinlah beristighfar, jangan putus asa. Walaupun dosa kita ananas sama," kata Allah, "setinggi langit, aku," kata Allah, "akan mengampuni seluruh dosanya." Dan ini keistimewaan buat umat Nabi Muhammad SAW. Orang kalau melakukan maksiat ditulis dosa, ditulis apa? Dosa di buku amalnya. Kalau tobat berarti dosanya dihapus. Kalau kita nulis kemudian dihapus, ada bekasnya apa enggak? Ada enggak? Mungkin kalau dosa kita dihapus ada bekasnya, dosa kita dihapus ada bekasnya. Mungkin buku amal kita isinya bekas-bekas. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, Rasulullah langsung mengatakan, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbala." Shallu ala Nabi. Ini hanya dimiliki oleh kita umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, orang yang tobat dari perbuatan dosa, dihapus dosanya, tidak ada bekas, seakan-akan orang itu tidak pernah melakukan dosa. Alhamdulillah. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka saya menganjurkan bapak-bapak, ibu-ibu, perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Mau tidur baca istighfar,
Setelah habis sholat baca istighfar. Pokoknya banyak istighfar. Ini ngomong-ngomong tadi masalah buku amal ya Pak ya. Buku amal. Subhanallah, akan bahagia orang yang ketika hidup di alam dunia banyak istighfar, akan bahagia nanti di hari kiamat. Di saat hari kiamat kita menerima buku amal kita, apa kata Nabi? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katiro. Untung, bahagia. Ini ngomong bahagia hari kiamat loh. Hari kiamat kan dahsyat. Tapi ada yang tuba, untung, bahagia. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Ini ciri-ciri orang ahli sunnah wal jamaah kan senang istighfar ya Bu. Senang apa? Istighfar. Ya, pengajian istighfar, tahlil istighfar. Ya, ini ciri-cirinya ahli sunnah wal jamaah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Untung kata Rasulullah, bahagia orang yang ketika menerima buku amalnya diterima dengan tangan kanan, ketika dibuka isinya pahala istighfar. Allah. Seneng apa enggak kira? Bahagia. Ya. Ada orang yang bukunya datang, tangan kanannya mau terima enggak bisa, yang terima tangan kiri. Kenapa? Tidak mau tobat. Na'udzubillah. Ini namanya renungan dalam menyambut datangnya tahun baru Islam. Kita baca yang kedua, mewujudkan langkah-langkah positif. Iya, mewujudkan setelah muhasabah tadi, dalam hari-hari ini menyambut datangnya tahun baru Islam, kita harus mewujudkan langkah-langkah yang positif, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Sebabnya apa? Ittafaqul ulama minal awwalin wal akhirin. Telah bersepakat para ulama dari awal sampai akhir mewujudkan satu kaidah, bidayatul khairi tadullu ala nihayatil khair. Awal permulaan yang baik akan menjadikan kesinambungan, keterusan yang baik, dan penutupannya baik. Ini kita kan masih di hari-hari awal Pak. Setidak-tidaknya sampai nanti Asyura. Sampai kapan? Ada satu riwayat mengatakan 1 bulan. Bulan Muharram namanya awal yang baik. Di hari-hari awal ini mari kita berbuat yang baik. Amati saja bapak-bapak, ibu-ibu, amati. Kalau sekarang ini di hari-hari awal tahun baru Islam, kita berusaha melakukan perbuatan yang baik, untuk bulan-bulan seterusnya kita akan dibimbing oleh Allah melakukan perbuatan yang baik. Penutupannya pun nanti penutupan yang baik. Coba secara rasional saja, ada orang di awal-awal ini melakukan perbuatan yang tidak baik. Mungkin otak kita bisa mengatakan, awalnya saja sudah tidak baik, apalagi awalnya saja sudah tidak baik, apalagi keterusannya, kesinambungannya, apalagi penutupannya, awalnya saja tidak baik. Makanya mari para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, awal-awal bulan Muharram ini kita lakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Tadi dengan apa? Tingkatkan apa? Tingkatkan pelaksanaan sunnah kita. Sebab Al-Imam Abdullah bin Mubarak, Sayyidut Tabi'in, beliau belajar dengan berbagai para sahabat. Beliau mengatakan, man tahawana bis sunani ruqiba bihirmanil faraid. Orang yang meremehkan perbuatan sunnah lama-lama akan meninggalkan perbuatan wajib. Berbahaya. Tapi kalau sunnahnya selalu dilakukan, insya Allah kapan-kapan kita akan berbicara tentang nilai sebuah sunnah. Apa sunnah itu?
Kita akan bicarakan nanti dalam satu majelis, insya Allah, supaya kita lebih ngerti nilai sunnah. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan dalam menyambut datangnya tahun baru Islam, kita awali dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah kesananya tambah baik. Amin. Yang ketiga yaitu hijrah. Tahun baru Islam ini diawali dari tahun Hijriyah, dinamakan tahun Hijriyah. Kenapa tahun Islam dinamakan tahun Hijriyah? Tahun Islam dinamakan tahun Hijriyah. Sebabnya apa? Sebab diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu namanya hijrah ya? Tahu dah hijrah? Apa itu hijrah? Pindah. Ya, hijrah itu apa? Pindah. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrahnya dari Mekah menuju Madinah. Mekah Madinah itu berapa kilo? 500 kilometer. 500 kilometer. Apa Nabi Muhammad hijrah pakai mobil per AC, pakai pesawat, pakai kereta api? Tidak. Nabi Muhammad itu hijrah jalan kaki. Sewaktu-waktu naik memang ada onta yang dibawa oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Sedikit sebelum saya menerangkan masalah hijrah, supaya kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang memang karena kalau tidak kenal nanti tidak cinta ya. Tapi kalau mendengar seperti ini nanti kita tambah cinta. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Sebabnya apa? Sebab Nabi Muhammad di Mekah akan dibunuh. Di Mekah akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka Nabi Muhammad mencari jalan, mencari apa? Usaha mengeluarkan diri dari Mekah, hijrah. Apa Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah karena menyelamatkan dirinya? Tidak. Tapi ini yang harus diketahui supaya kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hijrah itu karena menyelamatkan iman Islam. Iman Islam. Coba para hadirin, kita pikir, kalau Nabi Muhammad mau dibunuh, tidak mau hijrah, tetap di Mekah, Nabi dibunuh. Kalau Nabi dibunuh, berarti iman Islam habis apa enggak? Hari ini kira-kira kita jadi orang iman, jadi orang Islam apa tidak? Ya, tidak tahu jadi orang apa kita. Bisanya hari ini kita mendapatkan hidayah dari Allah, ngikuti Nabi kita Muhammad SAW, karena hasil perjuangannya Rasulullah. Dengan susah payah, ya, dengan segala galanya Nabi melakukan hijrah dalam rangka menyelamatkan iman Islam. Syukur sama Allah dan terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya kita diberi hidayah oleh Allah, jalannya adalah, wasilahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini juga arti wasilah, ya. Orang kadang-kadang tidak mau ngomong wasilah. Mau tidak mau kita harus punya wasilah. Hidayah dari Allah, tapi ada sebabnya apa enggak? Sebab itu yang namanya wasilah. Wasilahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu kan tahu tadi yang namanya hijrah itu apa? Pindah. Yang namanya hijrah apa? Pindah. Ternyata Allah menceritakan dalam Al-Quran hampir 99% para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah semuanya hijrah. Dan Allah menceritakan bahwa para nabi dan para rasul yang hijrah
semuanya diberi sukses oleh Allah. Diberi apa? Sukses. Pada malam hari ini saya ingin menceritakan 3 saja, 3 orang nabi. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lahir dan tumbuh berkembang hidupnya di negara namanya Babilonia. Negara apa? Negara Babilonia, negara paling kaya di dunia ketika itu. Negara superpower yang dipimpin oleh raja kafir bernama Namrud. Saya tahu kok, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar Nabi Ibrahim di Babilonia pernah dibakar oleh raja. Itu Nabi Ibrahim sampai tua tidak punya anak di Babilonia. Walaupun Nabi Ibrahim selalu berdoa, Robbi habli minas sholihin. Terus Nabi Ibrahim berdoa, mohon kepada Allah supaya diberi keturunan yang soleh. Tidak punya anak Nabi Ibrahim sampai tua. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah. Kemana? Ke Mekah. Waktu itu Mekah adalah negara paling miskin di dunia ketika itu. Nabi Ibrahim hijrah. Memang ada beberapa alasan. Sampai di Mekah istrinya hamil. Istrinya apa? Sukses apa enggak? Ketika di Babilonia sampai tua istrinya tidak hamil, tidak punya. Setelah hijrah punya anak, malah 2 anaknya, Ismail dan Ishak. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu orangnya tinggi besar, perkasa, kuat, ganteng. Nabi Musa. Setiap para nabi itu ganteng, dipilih oleh Allah. Nabi Musa tinggal di Mesir menghadapi raja kafir namanya Fir'aun. Nabi Musa sampai agak tua tidak kawin-kawin, Pak. Kalau orang sini mengatakan bujang tua ya, Pak ya. Sampai agak tua Nabi Musa tidak kawin-kawin di Mesir. Setelah akan dibunuh oleh Fir'aun, Nabi Musa hijrah ke Palestina. Di Palestina ketemu gadis cantik, anaknya, putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Kawin Nabi Musa. Sukses apa enggak? Sukses. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah akan dibunuh. Setelah hijrah masuk Madinah, seluruh orang Madinah, laki perempuan, tua muda, semuanya menyambut datangnya Nabi Muhammad dengan pakai rebana ucapan Tola al-Badru. Di Mekah mau dibunuh, di Madinah malah disanjung-sanjung, di Madinah malah dihormati. Sukses apa tidak? Coba kembali, Nabi Ibrahim hijrah sukses, punya anak. Nabi Musa hijrah sukses, ada jodoh. Nabi Muhammad hijrah sukses, disambut meriah oleh orang Madinah. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pengen sukses apa enggak? Syaratnya harus apa? Hijrah. Syaratnya apa? Yang enggak mau hijrah jangan mimpi sukses. Allah akan memberi sukses bagi orang yang mau hijrah. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu mau sukses? Syaratnya apa? Siap? Mau kemana hijrahnya? Ke Sumatera? Ke Kalimantan? Iya. Kalau udah hijrah tidak akan sukses. Tadi hijrah itu pindah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Setelah kota Mekah dibuka dengan kemenangan Islam, bagi umat Islam tidak perlu hijrah lagi secara fisik, tidak perlu hijrah meninggalkan desanya,
meninggalkan negaranya. Tapi ada hijrah yang wajib, yaitu hijrah al-a'mal wal qulub. Kita hijrah perbuatan kita dan kita hijrahkan hati kita. Hijrah di sini artinya berubah. Artinya apa? Iya. Pengen sukses, hidupnya harus hijrah. Yang namanya hijrah saat sekarang ini artinya berubah. Artinya apa? Ya. Jadi orang yang berubah pasti Allah akan beri sukses. Maaf, ini contoh saja ya Pak ya. Yang tiap hari sholatnya tidak sampai 5 kali, maaf, di sini tidak ada di sini. Ini contoh saja. Harus dipenuhi 5 waktu. Yang kemarin sudah penuh 5 waktu, tapi tidak sholat sunnah. Sekarang harus berubah, melakukan sholat sunnah. Malah bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang paling penting lagi. Setidak-tidaknya ada 3. Selain tadi yang saya sampaikan, hijrahkan perbuatan kita, hijrahkan akidah kita, hijrahkan keyakinan kita. Pertama, minasyakki ilal yakin. Yang masih ragu-ragu, kita harus berubah menjadi yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa iman akan membawa aman dunia dan akhirat. Ya, bahwa ajaran Allah pasti akan membawa efek yang positif. Setiap orang yang melakukan ajaran Allah pasti hidupnya akan selamat dunia akhirat. Orang yang melanggar larangan Allah pasti hidupnya akan hancur. Pasti, Pak. Coba kita lihat orang-orang yang selalu melanggar larangan Allah, hidupnya hancur. Tapi akan mulia dan mulia orang yang melakukan perintah Allah. Lihat itu, saya tulis satu doa. Ini namanya doa hijrah. Namanya doa apa? Hijrah. Allahumma qulna min dullil maksiyati ila izzit ta'ah. Ini doa ini supaya dibaca setiap selesai sholat ya Pak ya. Atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sempat bangun malam tahajud dibaca ini. Kalau kita membaca doa ini dan doa ini diijabahi oleh Allah, kita akan bahagia dunia akhirat. Sengaja saya beri arti itu. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan maksiat. Coba amati artinya. Allahumma qulna, ya Allah, pindahkanlah kami min dullil maksiat, dari kehinaan maksiat. Bahwa orang kalau maksiat itu hidupnya terhina. Iya. Dipindah dari kehinaan maksiat kemana? Ya Allah, kami ingin dipindah ila izzit ta'at, menuju kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya malah kepengin bapak-bapak, ibu-ibu, supaya dalam kita menjalani hidup ini, setiap apa yang kita lihat menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Kita bisa lihat orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, diiringi dengan khusyuk, diiringi dengan ikhlas, pasti hidupnya akan mulia. Dan orang-orang yang selalu berlumuran maksiat, tidak mau tobat, menantang Allah, itu orang-orang yang hidupnya terhina. Na'udzubillah. Jadi saya tadi mengatakan setidak-tidaknya ada 3. Pertama, minasyaki ilal yakin. Orang-orang yang selama ini masih ragu-ragu, ya, tingkatkan menjadi yakin. Yakin itu lebih tinggi dari iman. Yakin lebih tinggi dari iman. Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-farqu bainal iman wal yakin. Perbedaan antara iman dan yakin. Kalau iman itu yazidu wa yanqus,
Iman bisa tambah, bisa kurang. Iman bisa tambah, bisa kurang. Tapi al-yaqinu yazidu wa la yanqus. Yakin itu tambah terus, tidak ada kurangnya. Tingkatkan iman kita menuju yakin. Kalau sudah yakin, insya Allah semuanya akan beres. Hidup kita akan menjadi hidup yang mutmainnah. Usahakan, ini semuanya akan terjadi kalau kita mau usaha. Ya, para hadirin, ini yang pertama. Yang kedua, minal ghaflati ila dzikri. Hijrah dari banyak lupa, banyak lalai, ora eling, ya, ila dzikri, menuju eling, selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Para hadirin, coba amati sedikit. Orang ingat kepada Allah, wajar apa tidak? Wajar. Harus apa tidak? Harus. Kita orang yang beriman harus ingat kepada Allah. Apalagi kalau kita merasa saya yang menghidupkan Allah, saya yang memberi sehat Allah, saya yang memberi rizki Allah, mata saya bisa melek, yang memberi Allah, telinga saya bisa dengar, yang memberi Allah, lisan saya bisa bicara, yang memberi Allah, tangan kaki saya bisa bergerak, yang memberi Allah. Kalau segalanya kita ngerti, maka kita akan ingat Allah. Coba sekali lagi, kalau ingat-ingat seperti ini, manusia ingat kepada Allah wajar, manusia ingat kepada Allah harus. Tapi yang luar biasa, kalau manusia diingat oleh Allah, ini yang luar biasa. Allah, manusia ingat kepada Allah wajar, harus. Tapi ada manusia kok diingat oleh Allah, ini yang luar biasa. Beres. Maaf, kalau ada bos ingat terus sama kita, kita tenang apa enggak? Tenang. Bos ingat, ya, kita tenang. Mungkin bos ngomong, tenang saja hidupnya, saya mau ingat terus. Baru ngomong saya mau ingat, mati bosnya. Bisa apa enggak? Ini para hadirin, Allah yang maha segala-galanya ingat kepada kita. Pengen apa enggak? Pengen Allah ingat sama kita? Syaratnya kita dulu ingat sama Allah. Syaratnya apa? Kita dulu ingat kepada Allah. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, man dzakaruni dzakartu. Kata Allah, orang yang ingat kepadaku, aku Allah akan ingat kepadanya. Beres ya Pak ya? Kadang-kadang ada orang hidupnya repot, itu gara-gara apa? Banyak lupa kepada Allah. Tapi kalau kita ingat terus kepada Allah, enak hidup kita, tidak repot hidup kita, tidak susah hidup kita. Apa yang kita inginkan akan wujud karena Allah ingat kepada kita. Tapi syaratnya kita terus ingat kepada Allah. Siang ingat, pagi ingat, malam ingat, ya, ingat sama Allah. Di rumah ingat Allah, di masjid, di sawah, di pasar, di kantor, beres Pak. Kalau kita selalu ingat kepada Allah. Istiqomah tadi disebutkan ayatnya dalam muqaddimah, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan silih berganti mengikuti hidup kita. Hidup kita akan indah, hidup kita akan tenang. Maaf, berbicara masalah hijrah tadi ya para, setidak-tidaknya ada 3. Yang ketiga apa? Minal bukhli ila saqawah. Dari bakhil menuju dermawan. Kalau bahasa Jawanya lomang. Ya. Orang kadang-kadang menjadi bakhil itu keliru Pak. Eman-eman.
Ya, padahal kalau kita menjadi orang dermawan, Rasulullah sudah janji, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad rawahu Tirmidzi. Orang yang sodakoh mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain, maka hartanya akan tambah sampai 3 kali Nabi berbicara. Nabi Muhammad tidak berbicara melainkan pasti, langkah pasti. Sebab wahyu dari Allah Subhanahu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen hartanya tambah, ya dikeluarkan dulu. Kalau dikeluarkan nanti akan tambah. Kalau tidak dikeluarkan, wah, mana akan tambah, malah bahaya. Ya Pak ya, kita keluarkan harta kita sebagian, nanti kita akan ditambah oleh Allah. Apa sih para hadirin rahasianya? Orang yang mau sedekah kok ditambah hartanya oleh Allah. Rahasianya apa? Maaf, sebab manusia semuanya cinta harta. Maaf, agak kasar sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya cinta duit apa enggak? Yang enggak cinta enggak normal. Yang enggak cinta enggak sehat. Ya Pak ya, Bu. Sebab Allah menyatakan di dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi ila akhiril ayat. Allah sudah menjadikan naluri manusia cinta kepada harta. Bu, kalau manusia tidak cinta harta, pasarnya sepi. Kalau manusia tidak cinta duit, sawahnya tidak ada yang macul. Ya Pak ya, capek kok macul, capek kok di pasar. Kenapa mau capek? Sebab cinta duit, cinta uang. Uang yang tiap hari kita cari sampai capek-capek, setelah dapat dikeluarkan sedekah karena ingin dapat ridho Allah. Allahnya kagum. Kalau dengan bahasa manusia, oh hambaku yang sudah capek-capek cari uang, uangnya diserahkan kepadaku, membantu orang lain, sedekah. Kata Allah, aku akan tambah, dan aku akan tambah. Allah. Harus yakin ya Bu ya. Harus apa? Saya ingin memberikan satu contoh. Tadi saya menyebutkan Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Al-Imam Abdullah bin Mubarak itu hidupnya sudah lebih dari 1000 tahun, tapi ditulis terus sejarahnya. Satu saat pagi-pagi Al-Imam Abdullah bin Mubarak sedang mengajar. Di rumahnya ada majelis taklim. Tiba-tiba ada orang suaranya gemeter, seorang perempuan. Ya Syekh, aku seorang janda. Ini aku bawa anak yatim. Sudah 2 hari aku tidak makan. Dengan suara yang gemeter, Syekh Abdullah bin Mubarak memasukkan tangannya ke dalam kantong, tidak ada duit. Tapi ingat, di dapur ada telur 10 biji, telur ayam. Pembantunya dipanggil, pembantu, telur ayam yang ada di dapur 10 biji, berikan itu sama janda dan anak yatim. Sama pembantunya diambil 1. Jadi yang diberikan berapa? 9. Ini pagi-pagi 9 diberikan. Syekh tidak tahu bahwa pembantu ngambil 1, disangkanya yang diberikan 10. Ini pagi-pagi. Sore hari Syekh Abdullah bin Mubarak lagi duduk di tengah-tengah majelis dengan murid-muridnya. Ada orang datang bawa 1 dus. Syekh, ini hadiah buat jenengan. Ya, terima kasih. Setelah majelis taklim selesai, Syekh manggil pembantunya, coba ini dibuka, dus ini isinya apa? Ya. Setelah dibuka, isinya telur ayam 1 dus. Ayo dihitung. Pembantunya 1, 2, 3 sampai 90. Ketika 90, Syekh mengatakan, rupanya tadi pagi telur yang kamu berikan kepada janda itu hanya 9 ya.
Kata imamnya bisanya tahu saya ini pulangnya 90. Kalau tadi pagi dikeluarkan 10 akan pulang berapa? 100. Yakin apa enggak? Tapi bukan berarti kemudian kita sodako pagi-pagi sore ditunggu udah pulang-pulang. Pasti akan pulang pagi atau besok atau 1 minggu atau 1 bulan lagi pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir para hadirin yaitu bulan Muharram, bulan kemenangan dan keselamatan. Pada bulan Muharram tanggal 10 namanya hari Asyura. Hari apa? Asyura. Makanya orang kampung kalau namanya bulan Muharram namanya bulan Asyura. Karena tanggal 10-nya namanya hari Asyura. Di hari Asyura itu sejarah mencatat berbagai keselamatan dan berbagai kemenangan. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran apinya Raja Namrud pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Nabi Musa menang dari Fir'aun sampai Fir'aun tenggelam di tengah-tengah lautan tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini mencatat kemenangan dan keselamatan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, nanti pada hari Senin yang akan datang itu tanggal 10 bulan Muharram. Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah menganjurkan untuk puasa 2 hari. Tanggal 9 namanya Tasu'a, tanggal 10 namanya Asyura. Rasulullah mengharap orang yang puasa Tasu'a dan Asyura 1 hari nilainya 2 tahun. 1 hari nilainya berapa? 2 tahun. Diampuni dosanya 2 tahun. Ingat-ingat nanti ya, pada tanggal 9 hari Ahad yang akan datang dan tanggal 10 hari Senin. Saya ingin menghilangkan kesan ini. Biasanya kalau bulan Muharram banyak peringatan tahun baru Islam dan santunan anak, terutama pada tanggal 10. Ya, banyak acara-acara santunan anak yatim. Betul, ada hadis, tapi bukan berarti kita akan nyampuni anak yatim nanti nunggu bulan Muharram. Keliru. Kalau bulan Muharram dan tanggal 10 bulan Muharram hari Asyura kita menyantuni anak yatim, itu momentum supaya masuk dalam tadi bidayatul khairi tadullu ala nihayatul khair. Awalnya sudah senang sedekah memberi kepada anak yatim, nanti seterusnya akan senang sedekah. Ya, itu maksudnya. Saya ingin menghilangkan kesan jangan sampai kita punya arti bahwa sedekah pada anak yatim bulan Muharram saja, tanggal 10 saja. Tidak, tapi sepanjang tahun kita punya kelebihan harta. Ada anak yatim yang membutuhkan, berikan sebagian harta kita kepada anak yatim. Anak yatim adalah titipan Allah. Anak yatim adalah titipan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, untuk mengakhiri pembicaraan saya pada malam hari ini, sekali lagi lihat itu doa yang di bawah. Allahumma qulna min dzulil maksiyati ila maksiyah. Dibaca setiap selesai sholat. Ya. Dan setiap kita berdoa, hiasi doa kita dengan Allahumma qulna min dzulil maksiyati ila maksiyah. Insya Allah hidup kita akan dimuliakan oleh Allah. Insya Allah badan kita akan diringankan dan dibesarkan oleh Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah, baik ibadah wajib atau ibadah sunnah. Inilah para hadirin langkah-langkah yang perlu kita lakukan
dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Islam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan hidayah, mendapatkan hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukannya dan insya Allah kita akan mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-hikmah ma'ad-dabbir fima jarra bihi al-maqadir innaka 'ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna 'abdan ihsana wa la taj'alna 'abdan imtihana. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, farij hamana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.